impian saya seperti apa ya? Ya, muka bagaimana kelas itu? Ya, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang kelas impian yang nantinya akan melahirkan kesepakatan kelas kita. Itu yang akan kita tempel-tempel nanti di kelas-kelas kita. Ya, kebetulan hari ini yang ada di ruangan ini ada kelas 8 dan ada kelas 9. Ya, jadi nanti setiap siswa saya akan bagikan note-nya. Ya, jadi di kertas ini nanti kamu akan menulis. Ya, tulis seperti apa kelas impian tak nanti di masa depan. Atau mau bagaimana kelas kita. Bisa dipaham? Ya. Nah, jadi nanti setiap siswa menulis di kertas, saya cabutkan. Setelah menulis, tulis di atas kelas impian. Toh? Nah, jadi nanti ditempel-tempel di sini. Nah, nanti kita baca. Bisa dipaham? Nah, jadi saya bagi ya. Ini ada lemnya ya, silakan tulis jangan segini. Jadi ada lemnya ini ya. Bagaimana harapan impian Pak? Ya, silakan ditulis apa impiannya dengan kelas kamu, dengan kelas kita sekarang. Saya berikan waktu 1 menit dari sekarang untuk menulis. Gak usah panjang-panjang. Ya, mau bagaimana kelas Kak? Jangan bikin nyontek dulu. Ya, masing-masing punya pendapat. Maunya bagaimana kelas? Lagi. Selesai. Ini. Oke. Nah, begitu saja. Enggak tertib semua ya. Ical. Kasih dulu sih, kasih ke sana lagi. Iya. Oke. Siapa lagi yang sudah? Oke, Ryan, maju Ryan, tempel. Oke, Chelsea. Sudah semua ya? Oke. Ya, sebelum kita lirik apa yang kamu tulis, kita masuk dulu di sini. Kesepakatan kelas. Apa tujuan daripada kesepakatan kelas? Jadi pada dasarnya kesepakatan kelas itu dibuat untuk membuat keadaan kelas yang lebih kondusif dan nyaman. Ya, jadi kira-kira kalau mau kondusif kelas mau nyaman, apa yang perlu disepakati di kelas? Bisa dipaham? Nah, jadi mau bagaimana di kelas supaya tetap aman dan kondusif, tenang kita mau belajar Ki. Ya, ya kan? Bisa? Bisa dipaham? Nah, oke. Tadi pakai kertas oranye, saya lagi pakai kertas kuning. Tapi Aira menyadari bahwa itu adalah tindakan yang salah. Oke, silakan Anda berpikir ya apa kesepakatan kelas untuk menunjang kelas kita menjadi kondusif dan nyaman ketika kita belajar. Kesepakatan kelas. Ya, jadi bisa kita pikir dong, kelasnya bagaimana kalau mau nyaman belajar di dalam. Ya, apa yang mau disepakati kira-kira? Oke, Aira sudah. Lebih lagi Aira.
Ya, oke, Isal. Coba Isal. Ambil saja. Ini nanti yang kamu tulis akan kita diskusikan lagi. Ya, nanti akan dibuat dan ditempel di kelas kita. Kecepatan kelas. Oke, ada yang silakan nanya. Kalau yang punya kembali tempatnya masing-masing. Oke, sudah semua. Oh, mana Faren? Cepat Faren. Tinggal berdiri. Impian saya. Ya, yang dia dulu ya. Sudah pindah Ki. Jalan-jalan Ki, sama sini Ki. Oke, cepat Faren. Dari sana. Oke, Arham dengan Aina mau jadi depan sini. Arham dengan Aina. Anak kelas 9 dan anak kelas 8. Kelas lagi. Oke, hari ini jadi kita membacakan satu-satu. Kita membacakan satu-satu apa yang kamu tulis. Saya cabut acak saja ya. Saya cabut secara acak. Oke, Arham acak. Mengantarkan bicara. Kasih keras. Kelas impiannya. Kelas impianku adalah kelas indah, bagus, dan ada AC dan kipas angin. Jadi impiannya seperti itu ya, maunya ada AC, ada kipas, ya itu impian kelasnya bagus. Oke, kelas impian tembok bersih, ingin mempunyai papan tulis bagus dan ingin mempunyai jasa jendela. Oke, itu impian kamu ya. Oke. Kelas. Impian kelas terlihat bersih dan berwarna indah. Warna indah. Oke, bersih. Kelas impian ingin menghias kelas dengan Brian. Bersih dan rapi dengan saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai. Oke, bagus. Kesepakatan kelas dengan siswa yang menyontek dan tidak ribut supaya para siswa nyaman dan nyaman. Ya, nyaman. Pikiran Caranya. Ya. Kesepakatan kelas saling menghormati satu sama lain. Oke. kesepakatan kelas aku ingin tidak ada orang yang ribut di kelas. Ini Mas Brian. Baca kelas. Sebab kesepakatan kelas saling menghargai guru, teman, saling menghargai, harus membayar kas, membersihkan kelas sesuai hari pikir. Pikir. Oke. Kesepakatan kelas tidak ada siswa punya Nanti kita tulis ulang ya. baik, jangan ribut. Kesepakatan kelas guru harus baik dengan jangan ribut dalam kelas, dengan berkeliling dalam kelas dan mempunyai
Apa itu? Kalian ingin mempunyai AC. Oke, kelas. Kesepakatan kelas-kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Oke, masa. Saya ingin Dari apa yang kamu tulis, ya kita uraikan satu-satu kesepakatan kelas apa. Kita urut dari awal. Bagaimana kalau kita tulis datang dapat sepakat ini? Datang tepat waktu? Ya, oke. Berikut iya, berdoa sebelum. Kemudian ini kesimpulan dari yang tulis tadi. Apa tadi di sini? Oke. Ada tadi ini yang paling banyak ini. Kelas bersih. Sepakat ya? Sepakat. Berarti kalau kelasnya kotor nanti berarti apa? Ya, berarti kita keluar daripada kesepakatan kelas. Dan ini yang paling perlu juga. Karena kita kelas 8 maju dulu sini. Ya, ini tandanya bahwa kamu menyepakati ya apa yang sudah kita buat. Tentang di bawah itu. Tipu cara dikata. Iya. Ya, jadi saya pikir ya cukup ya untuk kali ini. Ya, jadi mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa dipahami. Ya, kita ingat kembali apa yang sudah disepakati dan nanti akan menyusun ditempel di dalam kelas kita masing-masing. Mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Bina, yang terhormat Ibu Kepala UPT, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf UPT SMP 4 Sabang Selatan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan hidayahnya kita bisa berkumpul di sekolah ini guna melaksanakan suatu kegiatan yang sempat tertunda, yaitu penguatan implementasi kurikulum UTK dan pengimparsan yang akan dilakukan oleh salah satu CGP kita, Pak Adi. Tak lupa kita kirimkan selawat dan salam atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, hari ini kita kedatangan Bapak Pengawas Bina kita, Bapak Hamsa SPD MPD, yang akan memberikan pendampingan atau penguatan kepada kita semua terkait bagaimana pelaksanaan IKM di sekolah kita ini dan
program-program Pombel kita. Jadi Bapak pengawas nanti yang akan memberikan penguatan kepada kita setelah diseminasi yang dilakukan oleh Pak Adi. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu sebelum Pak Adi melakukan diseminasi, kita mendengarkan dulu arahan dari Ibu Kepala UPT kepada Ibu, dan mohon silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, meskipun sempat hujan, sampai-sampai tamu duluan yang datang daripada penghuninya. Mohon dimaklumi Pak. Ya, tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan. Ya, untuk mengefektifkan waktu, saya langsung saja ya. Pada hari ini kebetulan ada salah satu rekan kita yang akan melakukan pengimbasan, yaitu diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh salah satu CGP kita, dan saya berharap mudah-mudahan apa yang dibawakan Pak Adi nanti bisa menular kepada kita semua, dan kedepannya ada lagi kader-kader calon perubahan negara dari sini ya, dari UPT SMP Negeri 4 Sabang Selatan. Jadi dengan adanya Pak Adi dan saya dan Ibu Anas yang sudah duluan, mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi Bapak Ibu untuk kedepannya bisa melahirkan lagi CGP yang unggul dari SMP 4 Sabang Selatan. Meskipun sekolah kita ini adalah sekolah yang kecil, tapi kita bisa membuktikan bahwa dari SMP 4 ini bisa melahirkan CGP yang handal. Ya, mungkin dari saya cuma sampai di sini dulu, mengingat waktu yang akan digunakan hanya beberapa menit ya. Jadi mungkin dari saya sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita melangkah ke sesi berikutnya, yaitu langsung saja kita beri kesempatan kepada CGP kita Pak Adi untuk melakukan diseminasi budaya positif. Dengan hormat, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Bina UPT SMP 4 Sabang Selatan, yang saya hormati Kepala UPT SMP 4 Sabang Selatan, yang sekaligus adalah Guru Penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Luwu Utara. Kemudian satu lagi rekan kita yang dari Angkatan 5, yaitu Ibu Anastasia, yang sudah menyelesaikan pendidikannya kemarin. Kemudian Bapak Ibu Guru serta staf UPT SMP 4 Sabang Selatan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga masih bisa sempat untuk hadir di tempat ini untuk mendengarkan atau menyimak tugas yang diberikan kepada kami hari ini, yaitu pengimbasan budaya positif di masing-masing unit kerja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang nanti kami paparkan itu bisa
betul-betul ada perimbasannya, ya, terutama di lingkungan sekolah kita. Ya, jadi terkait dengan apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang budaya positif. Ya, jadi Bapak Ibu, tentunya ketika melihat kata di atas, dua kata di atas, budaya positif, ya, pasti terlintas di mana kita, ya, yang mana itu kira-kira budaya positif. Budaya positif apa yang sudah kita kembangkan di SMP 4 Sabang Selatan yang sampai hari ini bisa bertahan? Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa menyebutkan kira-kira yang mana satu budaya positif yang sudah berjalan di SMP 4. Ada yang bisa sebutkan? Oke, Bu Anas. Ya, terima kasih. Jadi budaya positif yang saya lihat dan sudah muncul di sekolah ini yaitu hal yang sederhana, yaitu saling senyum. Saling senyum, sapa. Ya, jadi saling senyum kemudian saling sapa itu adalah salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, dan budaya positif itu adalah sesuatu hal yang harus dikembangkan dan terus dipertahankan. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Kemudian ya, jadi Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan yang mana itu budaya positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Kemudian dialog dengan segitiga restitusi. Ya, jadi disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, jadi mana disiplin di sini, namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan hukuman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, contohnya Bapak Ibu yang kita lihat sekarang di sekolah-sekolah itu, misalnya ketika dalam satu sekolah ada aturan bahwa yang tidak datang yang datang terlambat akan dihukum. Misalnya lahan mengelilingi lapangan. Nah, ketika anak-anak tersebut misalnya datang betul-betul dengan karena melihat aturan itu menurut kita ini pendapat kita selama ini. Misalnya si A datang tepat waktu, ya dia betul-betul namanya disiplin positif. Itu menurut kita. Berarti dia menganut namanya disiplin positif. Tapi pada hakikatnya, ya sebenarnya anak ini datang tepat waktu bukan karena tertanam dalam dirinya disiplin positif, tapi tertanam dalam dirinya karena takut dapat hukuman. Ya, jadi pada dasarnya tidak seperti itu. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Ya, jadi ada 2 kolom di atas Bapak Ibu, saya bacakan. Pada kolom stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, jadi pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kolom ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nanti kita dapat penjelasannya Bapak Ibu. Saya bisa mengontrol orang lain.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu pada teori kontrolnya. Kemudian berikut pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kemudian pada teori kontrol ada model berpikir menang dan menang. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, jadi ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi saya ulang, jadi nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan dunia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi seperti yang kita lakukan sekarang pada kelas 7, yaitu implementasi kurikulum merdeka dengan mengembangkan profil pelajar Pancasila. Ya, yang ada 6. Ada 5 dan 4. Ya, jadi saudara Bapak Ibu, ya jadi ya image yang ada pada profil Pancasila saya kira sudah tahu di semua tahu. Ya, yang ada 6 itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Teori teori motivasi perilaku manusia. Coba kita perhatikan kalimat yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu namanya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, itu juga masuk pada kategori motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah disebut motivasi internal. Nah, ini yang ketiga yang akan kita ambil. Jadi sesuatu yang kita hindari karena ketidaknyamanan itu atau hukuman, berarti itu namanya motivasi eksternal. Sama juga dengan ketika kita mendapat imbalan atau penghargaan. Sama yang Bapak itu lakukan di sekolah. Misalnya ibu berikan penghargaan kepada peserta didik ketika ada yang mendapat ranking 1. Ya, sebenarnya itu bukan penghargaan, tetapi secara tidak langsung Bapak itu menghukum peserta didik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, kenapa dikatakan menghukum Bapak Ibu? Padahal diberikan penghargaan. Ya, ketika misalnya dalam kelas kita berikan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ada kadonya misalnya, ada amplopnya. Ya, sebenarnya ibu menerapkan di sini bukan penghargaan, tapi ibu secara tidak langsung ibu menghukum di sini Bapak Ibu. Kenapa dikatakan menghukum Bapak Ibu? Membebani. Hukuman
beberapa itu Pak. Iya. Hukuman itu kan ada beberapa. Contohnya satu, penghargaan, merusak hubungan. Ya, ini yang menarik Bu Kepsek, karena kadang ketika kita mendengar kata penghargaan itu apa namanya, maknanya baik. Ya, contoh misalnya di kelasnya Ibu Isma berikan hadiah kepada ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Sebenarnya ibu itu bukan memberikan penghargaan, tetapi memberikan hukuman. Hukumannya kepada siapa? Kepada teman-temannya yang lain. Sama tadi yang dibilang sama Ibu Kepsek. Ya, karena itu bisa mematikan kreativitas daripada teman-temannya. Bisa membuat teman-temannya menjadi apa? Minder. Iya. Maukah juga paham Bapak Ibu? Ternyata kalau berikan penghargaan seperti ini kepada peserta didik, apalagi secara terang-terangan, itu akan mematikan kreativitas peserta yang lain. Sama juga ketika kita misalnya selalu membangga-banggakan peserta didik dalam kelas satu orang, itu tidak boleh. Ya, kita berikan penghargaan, tetapi secara tidak langsung kita menghukum mereka. Oke, lanjut Bu Aris. Ya, ini Bapak Ibu, ada perbedaan hukuman dan penghargaan, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sama tadi yang saya jelaskan di awal, ketika datang terlambat berarti dapat hukuman, itu kalau ada aturan. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, ya konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, itu sementara. Dan kalau di atas Bapak Ibu, saya akan memberikan satu contoh. Ya, misalnya Bapak Ibu di dalam kelas, ya anggaplah ini sebuah kelas. Ya, anggaplah ini sebuah kelas. Si Andi lewat menyambar kelas ini dan mejanya kotor. Ya, setelah itu, ya Andi membersihkan kembali mejanya. Ya, karena tadi kelasnya disambar lewat. Ya, menurut Ibu, ini apa yang diterapkan di sini Bapak Ibu? Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ya, itu adalah konsekuensi. Alhamdulillah. Ternyata Bapak Ibu guru di sini ini bagaimana guru enggak? Ya, jadi Bapak Ibu kemarin ini banyak yang bingung. Ya, pada saat memberikan satu contoh cerita seperti itu, ada kelas di atas tiba-tiba ada anak yang tiba-tiba ada meninggal tapi dia membersihkan. Berarti itu namanya konsekuensi, bukan hukuman Bapak Ibu. Iya, betul sekali, luar biasa. Ya, oke, lanjut mana? Ini Bapak Ibu, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk dengannya secara eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Al-Fiqh
karena yang tadi diberikan penghargaan ABC, bisa jadi EF-nya itu bilang, biar misalnya kan dia yang dikasih penghargaan, dia yang pintar, jadi dia terlambat. Ya, jadi kita sebenarnya mendukung Bapak Ibu. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, bisa jadi Bapak Ibu, anak-anak yang diberikan penghargaan itu mau belajar karena ada imbalannya. Betul Pak Ilmiah? Iya, tapi di dalam dirinya tidak ada motivasi intrinsiknya Bapak Ibu. Ya, mau jadi apa namanya belajar karena pada akhirnya dia dapat penghargaan, dapat hadiah. Oke, lanjut. Ya, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contoh ketika anak itu membuat salah, ya kita itu bukan menghakimi Bapak Ibu. Ya, tetapi ketika anak itu bermasalah, kita panggil dulu baik-baik, kita ajak berdiskusi. Kita berikan kepada mereka yang mencari solusi. Ya, dengan adanya keyakinan keras. Boleh lanjut, Bu Anas. Ya, ini tadi Bapak Ibu kaitannya keyakinan keras. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan keras? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini sudah sangat jelas tadi Bapak Ibu saya katakan bahwa ketika kita membuat aturan-aturan di kelas, itu anak-anak itu akan merasa tidak nyaman. Ya, terlambat masuk kelas dihukum misalnya 20 kali. Ya, anak-anak dapat waktu masuk kelas bukan karena dari hatinya, dari motivasi intrinsiknya, tapi karena takutnya dengan aturan. Ya, lebih bagus ketika kita membuat keyakinan kelas supaya mereka bisa termotivasi. Ya, sama kemarin contoh kasus yang saya ambil, si Aina marah-marah di kelas. Kenapa marah-marah Aina? Karena pekerjaannya sedang dicontek oleh Marvin. Aina mengaku di sana marah-marah. Akhirnya dia mengaku. Ya, saya bilang betul ya, segitiga restitusi kemarin. Ya, saya berikan 3 tahap kemarin itu. Ya, jadi saya tidak hanya memberikan tanggapan, memberikan motivasi kepada Aina. Jadi Aina sendiri yang mencari solusi. Karena adanya keyakinan keras, oh ternyata itu kita harus saling menghargai. Kemudian Aina sendiri sadar, oh ternyata yang saya lakukan kepada Marvin itu tidak benar. Nah itu sebenarnya. Coba lanjut. Keyakinan keras. Ya, jadi Bapak Ibu perlu kita tahu bahwa semua itu terjadi, semua itu akan berjalan dengan baik ketika kita mulai dari keyakinan keras. Guru dan murid bersama-sama membuat keyakinan keras. Setiap murid menuliskan keyakinan keras. Ya, jadi mudah-mudahan pada hari ini Bapak Ibu setelah kita mendengarkan atau melihat apa yang saya sampaikan ini, di kelas-kelas kita nanti sudah terpajang keyakinan keras. Ya, jadi segitiga restitusi tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya keyakinan keras. Kalau dari situ kita ambil. Oke, di slide video saya ada contoh. Ini kebetulan kemarin saya ambil. Ya, ini pada saat saya berdiskusi dengan peserta didik untuk membuat keyakinan keras. Ya, jadi saya bagikan kertas sticky note. Jadi mereka yang menuliskan di dalam sticky note-nya, ya keyakinan apa yang mau disepakati.
Nah, jadi setelah menuliskan di kertas yang telah dibagikan, ditempelkan di papan tulis Bapak Ibu. Nah, nanti guru langsung murid mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Coba videonya ya. Ini video singkat saja Bapak Ibu. Ya, jadi peserta didik ini naik perhatian untuk menempelkan. Ya. Ya, jadi secara bergantian. Nah, kemudian saya juga tidak membacakan secara langsung, anak-anak sendiri yang membaca. Ya, jadi bergantian. Oke, boleh lanjut Mas. Ini sekilas ya dari kelasnya. Nanti kalau mau lebih lanjut, nanti kita diskusi lagi, Bapak Ibu. Ya, nah sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dari kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu: bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. 5 kebutuhan dasar manusia ini sangat melekat pada anak-anak kita. Ya, misalnya kemarin, ya kebetulan kemarin ada seorang siswa yang menangguhi menangguhi mukanya temannya. Ya, sebenarnya ketika kita menerima, boleh disimpan Mas? Ya. Sesuatu yang dilakukan oleh Ica kemarin itu, contoh kasus kemarin itu menangguhi itu sebenarnya bukan sesuatu yang yang secara kasar terbilang mau merusak, tetapi Ica sebenarnya mau memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya apa? Misalnya kesenangannya, kebebasannya. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi ketika ada persoalan seperti ini terjadi di sekolah, kita kenakan dulu segitiga restitusi. Coba mana lanjut. Nah, ini dia 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin positif. Saya mau tanya dulu, ya, tadi Bu Isman dari 5 posisi kontrol ini kira-kira itu bagian mana ini? Yang ada di sekolah sekarang? Iya. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Ibu Isma selama ini ketika mengajar sudah 2 tahun, Ibu di posisi mana Bu di sini? Apakah sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Sebagai teman. Kalau Pak Pandai, manajer dulu biasa. Iya, kalau yang 5 kira-kira dari 5 posisi kontrol di atas, selama ini kita di mana Bu? Jujur saja, jujur. Iya, jujur nggak apa-apa. Kalau saya nggak ada nih posisi pemantau. Pemantau. Kalau dia PR-nya? Iya, jujur PR-nya. Saya jujur tadi itu, saya di teman. Oh teman. Kalau di Mas Hati? Hukum PR-nya. Dan yang penghukum? Ya, kalau Ibu Mas selama ini di sekolah, kira-kira selama di lingkungan sekolah ini Posisi. apa posisi kita di sini Bu Mas? Yang mana? Pemantau. Kalau Ibu Anas? Jujur Pak, saya sebelum ikut si pendidikan guru kemarin, sebenarnya saya pernah ini membuat rasa bersalah. Tapi setelah mengikuti PGP, saya jauh dari itu, berusaha untuk tidak menghukum. Akhirnya saya kadang sebagai teman, kadang memantau, kadang juga sebagai manajer. Belum belum fokus di manajernya selalu, kadang juga hanya sebagai teman siswa karena kita masih dalam tahap belajar juga ini sebagai manajer karena kita manusia biasa. Kadang juga ada rasa yang saya punya karena anak rasa
marah sedikit. Iya, mantap. Tidak bisa dipungkiri. Ya, Iya. tadi mungkin banyak yang tidak jujur ya, Mas. Iya. Iya, saya begitu. Saya jelaskan, itu secara pribadi, kalian kondisi saya itu seperti ini, hukum dan membuat merasa salah. Soalnya kita tadi kan bilang mana yang kita tidak. Iya. Maksud saya, mana kira-kira aktivitas ini yang selama ini kita lakukan. Gitu. Iya, selama ini. Ya, jadi pemantau itu, tapi sampai pilih pemantau tadi 55. Jadi 55, misalnya itu pemantau satu kasus, misalnya ada siswa tak yang misalnya kerja tugas, ya kerja tugas di kelas, ya jadi ibu hanya sebagai pemantau banyak bola balik saja atau banyak menyuruh sebagai untuk melihat, ya jadi seperti itu posisi ibu, ya jadi hanya pemantau saja seperti itu. Kemudian berhukum, ya tadi sudah jelas bahwa ya misalnya terlambat, ya atau misalnya yang tidak menulis di kelas tidak kerja tugas, push up, ya kemarin pilih lapangan, ya berarti itu adalah sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Ya misalnya ada siswa tak di kelas yang kurang mampu, kurang ini, ya jadi ibu selalu misalnya membahasnya itu di dalam kelas. Jadi saya katakan bahwa siswa itu merasa bersalah dan rendah diri. Ya ini tidak boleh sebenarnya Bapak Ibu. Ya terutama terhadap Jepang. Ya jadi di depan Jepang, di depan teman-teman Jepang jadi selalu bilang Jepang tidak tahu membaca. Ya kalau begini, nah, jadi itu namanya membuat rasa bersalah. Berarti kita menyalahi dari kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasarnya. Ada tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian pemantau dan terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ya ini yang paling ini. Kenapa ini kami? Di sinilah sebenarnya posisi kontrol kita sebagai manajer. Posisi di mana itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat solusi. Contoh kasus itu yang saya katakan tadi. Ya, jadi ketika ada anak berkelahi misalnya jangan ditinju kembali dengan anak yang berkelahi. Iya. Ya, ini contoh Bapak Ibu ya, contoh. Kalau ada anak berkelahi jangan ditinju kembali dengan anak berkelahi. Panggil duduk di situ. Iya. Biarkan mereka mempertanggungjawabkan sendiri ya perbuatannya ya dengan memberikan 3 tahapan tadi itu. Oke, lanjut Bu Anas. Segitiga institusi adalah menciptakan kondisi paling sulit untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Iya Bapak Ibu, di sini tadi saya jelaskan bahwa segitiga institusi itu kita punya 3 tahapan Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah stabilis identity atau menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validate misbehavior atau validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah seek belief, ya menerangkan keyakinan. Ya, jadi yang pertama setiap orang pasti pernah melakukan salah. Nah, ini pertanyaan seperti ini yang kita berikan kepada peserta didik. Yang kedua, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Misalnya ada sesuatu berkelahi, tanya dulu, kenapa berkelahi? Apa alasan tak berkelahi? Ya jangan langsung bilang kamu memang nakal, kamu memang dulu, mama memang nakal, mama memang begini. Nah, jadi itu salah menghakimi siswa kalau begitu, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, nilai apa yang dilanggar? Nah ini tadi Bapak Ibu, saya bilang bahwa segitiga institusi tidak bisa berjalan tanpa dibarengi dengan keyakinan keras. Ketika di dalam kelas Bapak Ibu ada keyakinan keras yang kita tulis, saling menghargai. Nah, kita tanya nih, nilai apa yang dilanggar dan nilai apa yang kalian sepakati? Ya di kelas kita kan bilang saling menghargai. Kalau berkelahi itu anak-anak berarti mereka melanggar apa? Tidak saling menghargai. Jangan biarkan kita yang memberikan apa namanya semacam intimidasi. Biarkan mereka yang melakukan kesalahannya. Oh ternyata berkelahi
Ya ini tadi Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi perlu Bapak Ibu kita tanamkan dalam hati kita bahwa ketika anak kita sedang agresif di sekolah, itu harus kita paham bahwa ternyata anak-anak saya itu ingin memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Tadi yang saya sebutkan, ada rasa menguasainya, ada rasa kebebasannya, ada kasih sayangnya, ada rasa ingin diterima, dan terakhir adalah ingin bertahan hidup. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia, berinteraksi dengan orang lain. Contohnya ya, jadi kita yang membuat anak itu merasa sendiri, mengakui sendiri kesalahannya. Ya bukan kita yang memojokkan. Oke, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian untuk validasi, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya contohnya misalnya si Ica menyiram Aira terlibu mukanya. Ya sebenarnya Ica itu masih bisa sebenarnya menunjuk mukanya. Ya supaya Ica menyadari kesalahannya, kita tanya seperti itu. Ya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk lagi dari kamu tidak melakukan. Saya tahu kamu orang yang baik. Ya jadi seperti itu. Pasti kamu punya alasan mengapa melakukannya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kemudian keyakinan kelasnya, kamu ini jadi anak-anak seperti apa? Jadi kita lempar kepada peserta didik. Kemudian apa nilai yang kita percaya di kelas? Ya saya saling menghargai. Oke lanjut. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Ya ini Bu, kita terapkan Bapak Ibu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, kemudian restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya ini contoh segitiga restitusi yang saya lakukan di ruang kepala sekolah kemarin. Ada suaranya Mas? Bisa disambung bluetoothnya? Ada bluetoothnya itu? Ini. Iya. Supaya didengar bagaimana penerapannya. Ini terakhir Bapak Ibu ya, terakhir. Apa nomor bluetoothnya Pak ya? Apa? Nah, Tidak ada muncul. Ada mungkin yang baru kan saya pakai. Mau dulu di belakang. Ya oke, sudah. Sudah dikasih pembunuhan pun. Ya. tolong kalian berdua tuh. Ya jadi ini contoh segitiga restitusi yang sebenarnya ketika ada siswa kita, misalnya menurut kita itu bentuk pelanggaran, ya ini menurut kita, atau melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Saya mendengar dari kelas, apakah ini tentang
Ya, itu tadi kan ada langkah-langkahnya Bapak Ibu ya, ya sudah sesuai. Jadi Aira, coba kamu pikir, apakah tindakan kamu sesuai kesepakatan sama kita ya? Dan Aira paham ya? Ya, jadi menurut Aira, kesepakatan atas apa yang sudah kita langgar gitu? Oh iya, itu sudah sepakatan. Menurut kamu, menghargai teman-teman itu penting atau tidak? Iya, terima kasih. Ternyata Aira yang hebat. Ya, jadi Aira, menurut kamu, kira-kira apa yang akan kamu perbaiki ke depannya ya? Jika sedang malam. Nah, kita memahami di sini Bapak Ibu, mereka sendiri yang mengakui kesalahannya, ya bukan kita yang mengakui, jadi mereka sendiri berusaha gitu, mengakui dan memperbaiki. Aku Ya ini yang disebutnya dari kelas 9. Saya dari sekolah SMP UPT 4 Sabang Selatan. Saya sedang berdiskusi dengan Pak Adi. Pak Adi, beliau mengajarkan bagaimana caranya sabar jika ada teman yang menyontek. Dan beliau mengajarkan bagaimana caranya menahan amarah. Iya, oke. Ya, jadi yang dalam video tadi bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah nanti muncul ketika muncul nanti amal yang tidak diinginkan menurut ibu, yang menurut ibu itu adalah salah dari anak-anak, sebenarnya itu tidak salah. Jadi ingat kembali lagi bahwa sebenarnya anak itu hanya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang ada 5 itu tadi. Ya, jadi yang pertama kita lakukan adalah mari kita membuat keyakinan keras di kelas kita masing-masing Bapak Ibu atau di mapel kita masing-masing, sehingga segitiga restitusi bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi di akhir giliran saya pada pagi hari ini mungkin ada yang bisa memberikan satu kesimpulan dari materi yang saya paparkan dari awal hingga akhir untuk sebagai penguatan dari kita semua. Mungkin gimana sih saya berikan sedikit kesimpulan. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Adi telah memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua terkait budaya positif. Jadi ini materi yang sangat menarik sekali Bapak Ibu ya, karena ini terkait dengan apa yang mau kita lakukan kepada siswa-siswa kita. Jadi dari materi yang diberikan tadi, saya bisa memberikan kesimpulan bahwa guru-guru itu di sekolah seharusnya ini menerapkan budaya positif. Tidak boleh lagi menggunakan hukuman, melainkan paling tidak konsekuensi. Tapi di atasnya konsekuensi masih ada lagi, yaitu restitusi. Ya, jadi sebisa mungkin Bapak Ibu, ini kata hukuman kita garis. Kita ini adalah pendidik. Kita semestinya menerapkan budaya positif seperti apa yang dipaparkan tadi, yaitu restitusi, guru sebagai manajer, atau paling tidak sebagai teman dulu lah, teman. Kasih hilang itu doa yang di atasnya, yaitu pembuat merasa bersalah dan hukuman. Kalau saya selalu memposisikan diri di situ Bapak Ibu sebagai teman. Saya jadi siswa bermain, saya jadi siswa bercanda sambil belajar. Saya memang kurangin itu hukuman di kelas karena kenapa? Memang tidak ada gunanya. Jadi hukuman bukan jalan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi itu saja kesimpulan dari saya terkait budaya positif yang memberikan Pak Adi hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Anas. Ya, jadi sangat komplit apa yang disampaikan bahwa seperti apa itu budaya positif. Ya, jadi mudah-mudahan mulai hari ini di sekolah kita tidak ada lagi terlihat bukan kita mau menghilangkan Bapak Ibu ya, seperti dikatakan oleh fasil saya dan instruktur saya kemarin. Bapak Ibu juga jangan serta-merta langsung setel ya, jadi kita beradaptasi sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Jadi mungkin ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Mohon izin Bapak pengawas jika ada hal-hal yang melenceng dari apa yang saya sampaikan, mohon diluruskan. Jadi sekiranya cukup sekian saya ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih banyak kepada Pak Adi yang telah memaparkan materi budaya positif kepada kita semua. Barangkali masih ada pertanyaan terbesit di hatinya Bapak Ibu. Masih bisa mungkin 5 menit Pak Adi. Seperti mau diskusi. Ya, kalau mau kasih waktu menit-menitnya terkait budaya positif. Boleh kita kasih waktu 2 menit lah kalau ada. Tapi kalau kita ada Pak Hidayat, ada yang mau diungkapkan terkait dilema yang dihadapi. ya, maksudnya ini berupa pertanyaan saja, 1 orang atau 2 orang. Kalau tidak ada, kita tutup saja kegiatan diseminasi hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita selanjutnya yaitu pendampingan implementasi kurikulum merdeka dari Bapak Pengawas Bina kita.